Siap-siap terpukau dengan aksi luar biasa tim muda bulu tangkis Indonesia, yang berhasil menghancurkan Hong Kong, dengan kemenangan telak 5-0, dalam laga pertama BAMT 2025. Badminton Asia Mixed Team Championship 2025, ajang bulu tangkis bergengsi yang digelar di Qingdao, Cina, pada 11 Februari 2025, menjadi sorotan utama bagi Indonesia. Tim bulu tangkis muda Indonesia, yang dipimpin oleh Putri KW, mengukir prestasi gemilang pada pertandingan pertama mereka dengan mengalahkan Hong Kong dengan skor telak 5-0, 5-0. Kemenangan ini memberikan dorongan besar bagi Indonesia untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen ini, dan tentunya semakin mendekatkan mereka pada impian perempat final. Hari pertama di Gimnasium Chonson, yang penuh dengan atmosfer persaingan sengit, dimulai dengan pertandingan ganda campuran antara Rinov Lisa Ayu melawan pasangan dari Hong Kong, Lui Gu. Kedua pasangan ini belum pernah bertemu sebelumnya, sehingga tak ada yang bisa memprediksi bagaimana jalannya pertandingan. Pada game pertama, Rinov Lisa sempat tertinggal dengan skor 18-21. Namun, mereka tak menyerah begitu saja. Di game kedua, mereka menunjukkan kualitas permainan yang luar biasa dan berhasil menyamakan kedudukan dengan skor 21-18. Yang mengejutkan, pertandingan justru semakin sengit di game ketiga. Rinov Lisa yang sudah memimpin dengan skor 19-16, sempat disamakan oleh pasangan Hong Kong. Namun, mental baja dari Rinov Lisa terbukti ketika mereka berhasil menutup game ketiga dengan kemenangan tipis 21-19. Kemenangan pertama Indonesia di pertandingan ini memberikan momentum positif bagi tim, membuka peluang besar untuk kemenangan berikutnya. Setelah kemenangan dramatis di ganda campuran, partai kedua langsung dimainkan oleh Putri KW. Putri yang memiliki rekor bagus melawan lawannya, Yeom Sumi, tidak menunjukkan kesulitan berarti. Dengan permainan yang solid dan tak terbendung, Putri KW menang 2 game langsung, 21-8 dan 21-15. Kemenangan ini menambah kepercayaan diri Putri KW, dan semakin mengukuhkan posisi Indonesia dalam pertandingan. Di partai ketiga, perhatian publik tertuju pada Alwi Farhan yang berhadapan dengan NG Kaalong, pemain andalan Hong Kong. Kedua pemain ini sebelumnya telah bertemu 2 kali, dengan hasil masing-masing 1 kemenangan. Di game pertama, Alwi tampil sangat dominan, memenangkan game pertama dengan skor 21-12. Namun, NG Kaalong tidak tinggal diam dan berhasil membalikkan keadaan di game kedua dengan kemenangan 21-18. Semua penonton pun menahan napas, karena pertandingan harus ditentukan di game ketiga. Game ketiga menjadi pembuktian bagi Alwi Farhan, yang menunjukkan ketangguhannya di momen-momen krusial. Alwi akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 21-18, memberikan kemenangan ketiga yang sangat berarti bagi tim Indonesia. Dengan hasil ini, Indonesia semakin mantap menatap perempat final, yang hanya bisa dicapai oleh juara dan runner-up grup. Kemenangan ini sangat penting, mengingat regulasi turnamen yang hanya memperbolehkan 2 tim terbaik dari setiap grup untuk melangkah ke babak 8 besar. Dengan kemenangan telak atas Hong Kong, Indonesia kini hanya selangkah lagi menuju babak tersebut. Esok, mereka akan menghadapi Malaysia, lawan tangguh yang tentu tidak bisa dianggap remeh. Namun, dengan semangat yang sedang membara, Indonesia memiliki peluang besar untuk meraih kemenangan lagi. Tak bisa dipungkiri, kemenangan 5-0 atas Hong Kong merupakan modal berharga bagi Indonesia. Tim bulu tangkis muda ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya berbakat, tetapi juga memiliki mental juara yang sangat dibutuhkan dalam turnamen sebesar ini. Tidak ada yang bisa meremehkan potensi mereka, karena dalam setiap pertandingan, mereka mampu memberikan kejutan dan menunjukkan permainan terbaik mereka. Melihat perjalanan Indonesia di BAMT 2025 sejauh ini, bisa dibilang mereka tampil sangat solid. Setiap pemain mampu menunjukkan kontribusi maksimal, mulai dari pertandingan ganda campuran hingga tunggal. Terlebih lagi, kemenangan ini memberikan indikasi bahwa Indonesia memiliki generasi muda yang siap bersaing di tingkat dunia. Dengan kemenangan ini, bukan tidak mungkin mereka akan membawa pulang prestasi besar yang membanggakan tanah air. Namun, tentu saja, perjalanan Indonesia belum berakhir. Laga melawan Malaysia yang dijadwalkan esok hari akan menjadi ujian besar bagi mereka. Malaysia, yang juga memiliki tim bulu tangkis yang kuat, tentu tidak akan memberikan kemenangan dengan mudah. Tim Indonesia harus tetap fokus, menjaga konsentrasi, dan terus memperlihatkan permainan terbaik mereka. Yang pasti, hasil positif dari pertandingan hari pertama ini membuka banyak harapan. Dengan kerja keras,
disiplin, dan semangat juara, Indonesia bisa melangkah lebih jauh di BAMT 2025. Para penggemar bulu tangkis tanah air tentu menantikan kejutan-kejutan lainnya dari Putri KW dan kawan-kawan. Jika mereka bisa menjaga performa dan terus tampil maksimal, bukan tidak mungkin Indonesia akan melaju jauh dalam turnamen ini, bahkan hingga meraih juara. BAMT 2025 baru saja dimulai, namun tim Indonesia sudah memberikan bukti bahwa mereka adalah tim yang patut diperhitungkan. Kemenangan besar atas Hong Kong ini adalah langkah pertama yang sangat berarti. Semoga mereka bisa mempertahankan momentum ini dan mengatasi setiap tantangan yang ada di depan. Sampai jumpa di perempat final. Kalian pernah melihat seorang atlet bertarung di dua sektor sekaligus dengan prestasi luar biasa? Siti Fadia membuktikan itu di Badminton Asia Mixed Team Championships 2025. Hai semua, apa kabar? Kali ini, kita akan membahas sesuatu yang super menarik dari dunia bulu tangkis Indonesia. Ada kabar terbaru yang pastinya bikin semangat para pecinta badminton. Siap-siap, karena kita akan ngobrol soal Siti Fadia Silva Ramadhanti yang akan bermain rangkap di Badminton Asia Mixed Team Championships 2025 atau BAT 2025. Bayangkan, dia nggak cuma fokus di satu sektor, tapi langsung dua sekaligus. Luar biasa, kan? Yuk, kita bahas lebih dalam lagi. Siti Fadia akan tampil dalam dua sektor, yaitu ganda putri dan ganda campuran. Di ganda campuran, dia akan berpasangan dengan Dejan Ferdinansyah. Sedangkan di sektor ganda putri, Fadia akan bermain bersama Lani Triamayasari. Kedua pasangan ini jelas punya potensi besar untuk membawa Indonesia meraih prestasi gemilang di kejuaraan tersebut. Bicara soal prestasi, Fadia bersama Dejan sebelumnya berhasil menjadi runner-up di Thailand Masters 2025. Nggak berhenti di situ, di sektor ganda putri, Fadia dan Lani berhasil merebut gelar juara di ajang yang sama. Jadi, nggak heran kalau ekspektasi terhadap Fadia di BAT 2025 ini begitu tinggi. Pelatih ganda putri, Rioni Mainaki, menjelaskan kalau Fadia mendapatkan pelatihan khusus untuk mempersiapkan diri bermain rangkap. Menurut Rioni, kerjasama yang solid dengan Prasetyo Restu Basuki sebagai pelatih ganda putri menjadi kunci penting dalam menyusun program latihan yang cocok untuk Fadia. Kerja sama saya dengan Pras sangat baik. Kami berdiskusi bagaimana Fadia bisa mendapat latihan yang pas di dua sektor, kata Rioni dalam rilis PBSI pada Senin, tanggal 10 Februari 2025. Yang menarik, Fadia ternyata sangat menikmati perannya bermain di dua sektor. Hal ini tentu jadi nilai tambah, karena seorang atlet yang nyaman dengan peranannya biasanya akan memberikan performa terbaiknya di lapangan. Dengan program latihan yang tepat, diharapkan Fadia bisa tampil maksimal di setiap pertandingan. Ngomong-ngomong soal pertandingan, Indonesia akan memulai langkahnya di BAT 2025 dengan menghadapi Hong Kong pada pertandingan pertama. Laga ini akan berlangsung pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, pukul 8.30 pagi waktu Indonesia Barat. Meskipun ini baru laga pembuka, tim Indonesia tetap nggak boleh lengah. Salah satu pemain Hong Kong yang perlu diwaspadai adalah Tang Chun Men, seorang pemain senior yang diprediksi juga akan bermain rangkap. Meskipun spesialisasinya adalah ganda campuran, Tang Chun Men juga punya kemampuan bermain di sektor ganda putra. Jadi, tim Indonesia harus benar-benar fokus menghadapi laga ini. Salah satu pemain ganda putra Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri, memberikan komentarnya terkait tantangan yang dihadapi. Semua laga adalah penentuan, tapi kami harus bisa main lepas dan tanpa beban. Dari ganda Hong Kong, kami harus mewaspadai kehadiran Tang Chun Men. Walau spesialisasinya ganda campuran, tapi dia bisa bermain ganda putra, jadi kami tidak boleh lengah, kata Fikri. Ini menunjukkan bahwa setiap pemain dalam tim Indonesia sangat serius mempersiapkan diri mereka. BAT 2025 sendiri akan berlangsung dari tanggal 11 hingga 16 Februari. Formatnya adalah kejuaraan beregu campuran, yang berarti setiap tim harus memiliki kekuatan merata di semua sektor, baik tunggal maupun ganda, pria maupun wanita. Indonesia tergabung dalam grup B bersama dua tim lainnya, yaitu Malaysia dan Hong Kong, dengan kekuatan 34 orang, yang terdiri dari 8 atlet putra, 7 atlet putri, 5 pelatih teknik, dan 14 orang tim pendukung. Tim Indonesia siap memberikan yang terbaik di ajang ini. Bicara soal strategi, bermain rangkap tentu bukan hal mudah. Dibutuhkan stamina, konsentrasi,
dan mental yang sangat kuat untuk bisa tampil konsisten di dua sektor yang berbeda. Tapi, dengan pengalaman dan prestasi yang dimiliki Fadia, banyak pihak optimis bahwa dia mampu menjalani tugas ini dengan baik. Ditambah lagi, dukungan dari tim pelatih dan rekan-rekan setimnya pasti akan menjadi motivasi besar bagi Fadia. Keberadaan pemain seperti Fadia yang mampu bermain di dua sektor sekaligus tentu menjadi keuntungan bagi tim Indonesia. Ini memberikan fleksibilitas dalam menentukan strategi dan komposisi pemain. Selain itu, performa Fadia yang stabil di sektor ganda putri dan ganda campuran menunjukkan bahwa dia adalah salah satu aset berharga bagi bulu tangkis Indonesia saat ini. Jadi, apa harapan kita dari keikutsertaan Indonesia di BAT 2025 ini? Tentu saja, kita semua berharap tim Indonesia bisa melaju sejauh mungkin, bahkan hingga menjadi juara. Dukungan dari masyarakat Indonesia juga sangat penting. Yuk, kita sama-sama kirimkan semangat untuk Fadia dan seluruh tim. Kita tunggu aksi mereka di lapangan dan doakan mereka bisa memberikan yang terbaik. Nah, itulah ulasan menarik tentang Siti Fadia Silva Ramadhanti yang akan bermain rangkap di BAT 2025. Pastinya, ini akan jadi salah satu turnamen yang seru untuk kita saksikan. Jangan lupa untuk terus dukung tim Indonesia dan tetap update dengan kabar terbaru dari dunia bulu tangkis. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan salam olahraga.